Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang hadir, pagi. Dan, ini ada 60 orang yang hadir di sini, selamat pagi. Saya lihat semakin hari, eee, lumayan nambah gitu kan peserta yang ikut doa pagi ini dan puji Tuhan gitu ya kan, atas kemarahan Pak Goktondi semuanya ikut doa pagi gitu. Dan hari ini suatu kesempatan yang luar biasa, such an honor buat saya, bisa dikasih kesempatan buat, sharing tentang firman Tuhan. Sebetulnya seneng dan tegang juga sih. Teman-teman sekelas saya yang dekat sama saya udah tahu itu ketegangan saya dari hari Senin gitu. Cuman, saya yakin kita semuanya nanti juga bakalan dapat giliran gitu. Jadi daripada nanti-nanti mending saya sekarang dulu, nggak apa-apa nih biar selanjutnya teman-teman yang tegang gitu kan. Nah, saya mau share screen dulu ya. Oke. Bisa kelihatan ya teman-teman semuanya? Oke, Bisa dong. ya. Dan, saya ini berhubung pertama kali di tingkat saya yang dikasih kesempatan buat, menyampaikan firman Tuhan, saya inget lagi gitu loh. Dulu pas awal-awal masuk, kampus, masuk-masuk STTI, itu tingkat keinginan untuk keluar dari STTI ya, setelah masuk tingkat keinginan keluar saya itu 150% teman-teman. Saya pengen keluar dari kampus gitu, nggak tahu kenapa gitu, mungkin ada roh jahat yang nyuruh keluar gitu, enggak, gimana. Jadi keinginan buat keluar kampus itu banyak gitu, tinggi banget dan, kalau diingat-ingat lagi kita ini, udah hampir setahunan kita kuliah dari rumah aja, udah beraktivitas di rumah aja, udah hampir setahun, hampir setahun ya. Dan salah satu yang saya kangen dari kampus adalah chapel siang. Ketika chapel siang itu, biasanya kita selesai kelas itu jam 11 ya kan, 11 enggak, 10.55 selesai chapel, langsung cepet-cepet ke, ruangan kapel gitu ya kan. Biasanya habis kelas langsung buru-buru, nggak sempet makan ke Bu Andreas, biasanya saya titip makan dulu gitu ke Bu Andreas, "Bu, beli mie ya," gitu, "nanti pas selesai, ibadah saya ambil, saya makan," gitu. Nah, seneng gitu kalau misalnya kita masih bisa ibadah onsite gitu ya, ikut kuliah onsite gitu. Tapi ngomong-ngomong soal chapel nih teman-teman, dulu waktu saya, oh ya, by the way, ngomong-ngomong soal chapel ya, ini saya ada satu hal yang saya kangenin juga dari chapel, yaitu ini dia. Saya nggak tahu ini piket Kamis atau bukan, tapi saya yakin ini bukan piket Kamis gitu, karena di sini ada anggota-anggota yang bukan piket Kamis. Anggota piket Kamis boleh ngomong dong ini piket Kamis atau bukan? Kayaknya sih bukan ya, bukan kan? Soalnya yang saya ingat adalah piket Kamis itu ada Bang Harlen, ada, Michael Jeria, sama ada Arnold di situ. Ini sisanya nggak tahu, ini mereka mungkin piket selanjutnya cuman ikutan gitu kan. Oh by the way, sorry. Nah, satu hal yang saya kangenin itu ini ya kan, mereka itu bisa piket Kamis ya, piket Kamis itu mereka bisa kasih persembahan pujian lagu itu bisa satu album gitu teman-teman, hari Rabu itu. Dan, ketika saya dulu ikut chapel pertama kali, saya, ikut gitu kan, terus ada dosen nih yang mau menyampaikan firman Tuhan dan, dosen ini sebelum menyampaikan firman Tuhan kan doa gitu. Dosen ini doa kayak gini teman-teman. Tuhan semoga firman-Mu ini biar sampai ke jemaat-Mu, biar sampai ke mahasiswa dan mahasiswi dan jangan biarkan aku itu mencuri kemuliaan-Mu gitu. Jangan biarkan kemuliaan-Mu itu saya yang curi gitu. Dosen itu doa kayak gini gitu. Intinya kayak biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan ketika dia menyampaikan firman Tuhan gitu. Nah, saya mikir gitu, "Loh, kenapa ya kok doa kayak gitu? Aneh banget," gitu kan. Kenapa kok ada orang mikir, kok dosen ini bakalan mencuri kemuliaan Tuhan gitu, itu doa pertama kali yang saya denger itu, doa di STI gitu. Gak mungkin gitu kan, orang ya pasti denger khotbahnya lah ya, pasti mikir itu dari Tuhan gitu. Tapi kenyataannya adalah manusia memang bisa mencuri kemuliaan Allah.
ternyata setelah kita lihat lagi, manusia itu memang nyatanya bisa mencuri kemuliaan Allah, teman-teman. Nggak jarang dari kita kalau kita dipuji oleh orang lain, kita mikir bahwa diri kita yang paling pro, diri kita yang paling hebat gitu, paling bisa deh intinya dari semuanya gitu. Ketika saya merenungkan firman ini, saya teringat tentang Raja Daud, teman-teman semuanya. Kita tahu semuanya di sini Raja Daud adalah seorang pribadi yang sangat diberkati Tuhan. Raja Daud adalah sukses juga, maupun dalam rohani dan jasmani. Dia adalah salah satu contoh figur di tokoh Alkitab yang lumayan sukses gitu kan. Raja Daud super berkenan di hadapan Tuhan istilahnya gitu, dan Tuhan juga sayang pol sama Raja Daud. Nah, Raja Daud ini ya, kalau misalnya dilihat-lihat, kita nanti buka ayatnya juga ada di 2 Samuel. Raja Daud ini sampai dikasih janji-janji yang luar biasa sama Tuhan, dikasih berkat Tuhan yang luar biasa, yang banyak juga. Jadi orang Jawa itu ya teman-teman, kalau misalnya ngomong itu harus ada penekanannya, harus ada punya di situ. Misal, cuantik ya kan, guanteng, banyak, kunyang gitu. Kalau kenyang tok itu berarti nggak kenyang, kurang kunyang ya kan. Dan Raja Daud ini benar disuayang pol sama Tuhan, dan dia juga diberkati banyak pol sama Tuhan. Nah, hari ini teman-teman kita mau buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk teman-teman semuanya. Oke. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian?" Nah, ketika kita membaca ayat ini, ternyata di pasal yang sama, teman-teman, kalau misalnya kita buka Alkitab, di pasal yang sama, di ayat-ayat atasnya, itu ada perikop yang berjudul Janji Tuhan Mengenai Keluarga dan Kerajaan Daud. Bayangin ya, itu perikop atasnya itu ada 17 ayat, dan 17 ayat ini bercerita tentang janji dan berkat Tuhan kepada Daud, gitu kan. Banyak pol berkatnya, banyak pol janjinya yang Tuhan berikan kepada Raja Daud ini. Kita kalau diberkati Tuhan luar biasa dan kelimpahan, dipuji orang lah, dapat berkat ini itu, biasanya masih ada kita sombongnya gitu teman-teman. Masih ada, iya ini kan karena aku wes kasih persembahan buat Tuhan. Iya ini kan karena aku hamba Tuhan, makanya aku diberkati luar biasa sama Tuhan. Iya ini kan karena aku pagi, siang, sore, malam membersihkan gereja ya kan. Ini semua karena aku. Ini karena aku harus berbuat baik sama Tuhan. Makanya ini aku dapat berkat, aku dipuji orang. Kadang kita masih mikir kayak gitu loh teman-teman. Tapi ketika kita lihat lagi tentang cerita Raja Daud ini, Raja Daud bilang di ayat yang ke-18 ini, kita harusnya takjub gitu. Kita harusnya heran, kok bisa ya? Kok bisa ya Raja Daud itu tetap ngomong kayak gitu. Respon Raja Daud ketika diberkati Tuhan, dia tetap humble teman-teman semuanya. Dan kita mau lihat gitu, apa sih yang membuat Raja Daud ini bisa humble? Kenapa sih Raja Daud ini ketika diberkati Tuhan, responnya dia malah bilang, "Aku ini siapa Tuhan?" gitu. "Aku ini loh, siapa? Aku ini sama keluargaku ini siapa kok sampai Engkau itu memberkati aku sedemikian rupa?" gitu. Kita mau lihat kenapa sih kok Raja Daud ini sangat humble, kenapa Raja Daud ini sangat rendah hati ketika ia diberkati Tuhan. Nggak ada mikir kayak, "Oh ya ini karena aku pasti karena aku kasih persembahan luar biasa sama Tuhan." Enggak sama sekali teman-teman. Dan kita mau lihat yang pertama adalah di ayat yang ke-21. Raja Daud menyadari bahwa semuanya ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita mau baca ya di ayat yang ke-21. Oke, oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Ya, dan ketika kita baca ini, oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Responnya yang sangat luar biasa ini dapat kita lihat bahwa ternyata Raja Daud itu nggak ada niatan buat sombong, teman-teman.
bahkan mikir tentang dirinya sendiri aja enggak gitu. Raja Daud itu menyadari bahwa hanya karena kemurahan Tuhan dan semata-mata hanya karena oleh kemauan hati Tuhan ini ya, kalau misalnya kita buka lagi, kita oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu gitu kan. Dan, ketika kita menyadari bahwa, respon yang sangat luar biasa ini diucapkan oleh Daud, kita tuh sebetulnya mikir gitu, kok ada ya kesempatan buat kita, kok masih kita mau sombong gitu karena kita diberkati Tuhan, karena kita dipuji orang. Ketika kita lihat responnya Daud ini ternyata luar biasa gitu. Ayo kita sama-sama, eee, menyadari teman-teman bahwa segalanya ini adalah hanya karena kebaikan Tuhan. Ada amin? Amin. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan, think about His goodness until you feel that without Him, you are nothing. Pikirkan tentang kebaikan Tuhan sampai kamu itu ngerasa tanpa Tuhan kamu itu bukan siapa-siapa. Ketika kita mikir bahwa berkat Tuhan yang banyak, ketika kita mikir talenta yang Tuhan berikan itu banyak buat kita, kita tuh sebetulnya harus lebih mikir bahwa, "Oh iya, aku ini tuh cuma dikasih sama Tuhan gitu loh, tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa, aku itu bukan apa-apa gitu tanpa Tuhan." Jadi ayo kita mikir, kita kita belajar buat mikir hal ini gitu. Think about His goodness until you feel that without Him you are nothing. Kita semuanya nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Karena Tuhan ini semuanya kalau misalnya kita diberkati itu semuanya ada campur tangan Tuhan lah istilahnya kayak gitu. Dan, kita lihat yang kedua teman-teman semuanya, di ayat yang ke-26, kalau misalnya teman-teman baca ya di ayat yang ke, 22 selanjutnya, ya, itu tuh bicara soal, Daud itu, memuji Tuhan luar biasa itu karena dia sudah diberkati gitu. Dan salah satu ini maaf ya saya kelewatan, salah satu, gimana sih supaya tadi kan yang poin pertama gimana supaya, kita tuh menyadari bahwa semuanya hanya karena anugerah Tuhan, ya memuji Tuhan gitu loh. Ketika kita dapat berkat, ketika ada orang yang puji kita bilangnya apa? Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, ini semua karena Tuhan gitu, bukan karena aku gitu. Nah, poin yang kedua adalah, di ayat yang ke-26 ini, Raja Daud menyadari bahwa semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, kita baca ya ayat yang ke-26 ini. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu, Daud, akan tetap kokoh di hadapanmu. Amin. Nah, ini teman-teman ketika kita baca ayat ini gitu kan, bayangin ya, ini Daud nih, Daud dan sisi keluarganya yang diberkati Tuhan. Tapi nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Ingat selalu bahwa ketika ada orang yang memuji hasil kerja kita, itu semua itu karena Tuhan. Dan di ayat ini dikatakan bahwa sampai semua orang itu berkata Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel, maka keluarga Daud ini tetap kokoh. Dan kalau kita melihat kisah Raja Daud, sungguhan ini hampir perjanjian lama isinya tuh tentang Raja Daud gitu kan. Kalau misalnya kita melihat kisahnya Raja Daud sampai keturunannya, kita beneran melihat gitu. Memang nyatanya semua orang juga ikut menyadari gitu bahwa ini tuh semua itu yang Daud dapatkan, kekayaan yang Daud dapatkan, kesuksesan dalam berperang, itu tuh karena perbuatan Allahnya si Daud ini, which is adalah Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Milikilah kesadaran bahwa ketika ada orang yang memuji kita, mereka itu sebetulnya memuji Tuhan. Karena sesungguhnya kita ini bukan apa-apa tanpa Dia. Milikilah kesadaran ini, kadang kita masih lupa gitu loh kalau misalnya ini tuh semua dari Tuhan gitu. Dan ketika saya menyiapkan renungan firman ini, saya diingatkan dengan sebuah lagu dari band rohani, yaitu ada namanya band rohani, salah satu band rohani namanya Casting Crowns gitu kan. Dan liriknya seperti ini teman-teman. Ini judulnya adalah Only Jesus. Saya mau teman-teman semuanya. Lagunya seperti ini. And I don't want to leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. And I've only got one life to live. I'll let every second point to Him. Only Jesus. Lagu ini
sangat memberkati saya pribadi gitu. Dan lagu ini juga, sedikit cocok sama firman Tuhan yang, saya sampaikan pagi ini. Lagu ini bilang bahwa, "Aku tuh tidak mau meninggalkan warisan, I don't want to leave a legacy." Ketika kita lihat banyak orang kaya yang meninggalkan warisan berem-eman untuk, anak-anaknya, kita mau bilang bahwa kita tuh nggak mau cuman meninggalkan warisan itu gitu. I don't care if they remember me. Aku tidak peduli mereka bakalan ingat aku atau tidak, seperti Raja Daud tadi. Fokusnya adalah Tuhan. Raja Daud itu tetap memuliakan nama Tuhan gitu. Dan only Jesus, hanya Yesus saja. Dan aku hanya memiliki satu kesempatan, satu kehidupan untuk dijalani. Jadi ayo teman-teman, kehidupan ini, ayo kita memanfaatkan sebaik mungkin untuk hanya Tuhan Yesuslah, hanya Yesuslah, itu poin kita. Aku ingin setiap detik di kehidupanku hanya untuk Dia, hanya untuk Yesus saja. Dan saya yakin teman-teman semuanya, kita semua yang ada hadir di sini, kita semua bakalan diberkati Tuhan luar biasa. Kita bakalan dibawa naik lebih lagi oleh Tuhan. Kita akan dijadikan hamba Tuhan yang luar biasa juga untuk kemuliaan namanya juga yang pasti. Dan saya yakin kita semuanya nanti bakalan senang gitu kan bahwa Tuhan sudah bawa kita naik lebih lagi gitu, dan Tuhan bakal memberkati kita terus. Talenta yang kita punya, semua yang kita punya, saya tahu gitu ada beberapa teman-teman yang bisa, satu orang bisa memain 5 alat musik, itu luar biasa banget gitu. Saya pencet kunci gitar G itu aja masih pelincet ya kan, masih kaku-kaku gitu tangannya. Tapi ada satu orang yang bisa semua alat musik dan itu luar biasa gitu. Tapi balik lagi, semuanya itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Gimana pun nanti posisi kita, gimana pun keadaan kita, gimana pun Tuhan memberkati kita, gimana pun Tuhan membawa kita naik, ingatlah selalu bahwa only Jesus. Hanya Tuhan kita yang layak untuk terima segala pujian kita. Kembalikan pujian itu untuk Tuhan, kembalikan yang kita dapat ini untuk Tuhan saja. Saya harap kita semuanya bisa memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari, terlebih apalagi kita kan hamba-hamba Tuhan gitu. Kita mau mengucap syukur terus sama Tuhan juga karena Tuhan sudah baik buat kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Untuk selanjutnya saya